Ulangi, Evelyn Agatha, Octavia Aryani Putri, Sugeng Arya Wibowo, Ananda Febriani, Desa Fafika, Yusti Febriani, dan Laili Fatul. Terima kasih. Cuma beda ya, nggak masalah. Nanti sampai ya Bu tahu. Jadi lagunya Bu. Mau ini ada di orang itu. Coba. depan Repo. Yang mana? Poli. Oh, Verlita. Jadi Ayu ya. 9G ini guys, 9G. Verlita. Dan bisa endingnya nggak bisa joget ya tadi guys. Berapa kelas ya? Jadi lompat. Ini baru berapa? Buat ngikutin yang depan itu joget kasan sih. 57%. Lompat gini ya. Ini 5 nomor 5. Ada 9 ya kalau salah ya. Kita yang terakhir makanya. Verlita nari apa? Spaghetti. Lambaikan tangan. Ini penampilan dari 9G guys. Ternyata macak badi apa ya? Tanya ini loh. Dari kampus. Bisa apa? Bisa ada acara Aduh, anak ibu ini pulang-pulang ke bawah pecut, mau jaran tanduk. Maaf Bu, tadi di sekolah ada pelajaran seni budaya tentang asal-usul reok Ponorogo. Seru banget loh Bu ceritanya. Asal-usul reok Ponorogo itu cerita tentang kecurangan kan, Dok? Iya bener Bu, Ibu tahu. Tahu lah, Dok. Ibu dulu sering diceritain sama nenek waktu ibu masih kecil. Ceritaan Lili dong Bu. Lili suka banget cerita rakyat Nusantara. Ibu punya cerita dari Jawa Tengah. Kamu tahu Candi Prambanan kan? Iya tahu Bu, yang 1000 candi itu kan? Iya, betul Dok. Ibu akan ceritain bagaimana asal usulnya. Mau Bu. Ayo Bu, mulai ceritanya. Jadi, begini ceritanya.
pertama di kerajaan Penggi. Hiduplah seorang raja yang bernama Damarmaya. Ia juga mempunyai seorang anak yang bernama Joko Bandu. Suatu hari, raja bertanya kepada Joko Bandu, Mau sampai kapan kau membujang wahai Nabi? Ayolah ayah, sampai saat ini belum ada satupun yang cocok di hatiku. Aku akan menikah jika kerajaan Prambanan telah jatuh ke dalam kekuasaan kerajaan Penggi. Wahai ayah anda, izinkanlah Ananda terjun langsung ke medan pertempuran. Berhati-hatilah wahai anakku. Kerajaan Prambanan bukanlah orang sembarangan. Nanda tidak takut, izinkan Ananda pergi berangkat ke negeri Prambanan menyusul Paman Patih. datanglah salah satu prajurit dari medan pertempuran. Raja, para prajurit banyak yang telah gugur di medan pertempuran. Raja pun akhirnya mengizinkan Joko Bandu untuk pergi ke medan perang. Sedangkan di kerajaan Prambanan yang dikuasai oleh Raja Bodo, tubuhnya tinggi besar dan sebagian orang menganggapnya sebagai keturunan raksasa. Namun anehnya, sang raja memiliki putri yang cantik jelita yang bernama Dewi Rorojongga. Suatu hari, sang raja datang menemui putrinya. Lalu ia bertanya, Mau sampai kapan kau akan seperti ini? "Aku akan menikah jika kerajaan kita menang melawan kerajaan Penggi." Mendengar itu, raja memanggil senjata dan pasukannya untuk berangkat ke medan perang. Di sisi lain, saat Joko dalam perjalanan menuju medan perang, ia harus melewati hutan angker yang konon katanya siapa saja yang berani melewati hutan tersebut akan menjadi santapannya. Penghuni hutan tersebut bernama Bondowoso. Secara tiba-tiba, kuda Joko tertimpa pohon besar yang dijatuhkan oleh Bondowoso. Tidak bukan darimu wahai manusia. Apakah memiliki lucu nyawa sampai kau berani melewati hutan ini? Aku tidak takut pada setan belang sepertimu. Majulah kau. Akhirnya, Bondowoso telah dikalahkan oleh Joko Bandu. Aku telah mengaku kalah. Aku akan mengabdi dan bergabung ke ragamu untuk menguasai jin yang ada di hutan ini. Baiklah. Maka aku menyatu denganmu, maka namamu berubah menjadi Bandung Bondowoso. Bandung Bondowoso pun memerintahkan prajuritnya untuk diantarkan ke kerajaan Prambanan. Di istana, Bandung Bondowoso terpesona melihat seorang gadis yang sangat cantik. Gadis tersebut yaitu Rorojongga. Rorojongga penasaran serta merasa kagum akan ketampanan dari pemuda yang ada di hadapannya. Wahai gadis cantik, siapakah engkau? Belum sempat menjawab, prajurit membisikkan bahwa Raja Boko telah gugur di tangan pemuda yang ada di hadapannya. Sontak Roro lemas tak berdaya mendengar kabar tersebut. Akulah putri. Aku tak peduli siapa ayahmu. Aku Bandung Bondowoso. Maukah kau menjadi permaisuriku? Dewi Rorojonggrang tidak mampu untuk menjawab pertanyaannya. Ia sangat benci kepadanya karena telah membunuh sang ayah. Jawablah, setidaknya beritahu aku siapa namamu.
Nama hamba Dewi Roro Jonggrang. Hamba belum bisa menjawab sekarang. Mohon berilah hamba waktu. Baiklah, aku akan menunggumu hingga sore hari. Akhirnya Roro Jonggrang menemukan cara menolak dengan halus dimakan Joko Bambu. Ia mengajukan syarat jika ingin menikahinya. Joko harus membuat 1000 candi dan 2 sumur yang harus dikerjakan dalam 1 malam. Joko memejamkan matanya dan masuk ke dimensi lain untuk berbicara pada roh Bondowoso. Bondowoso sanggup membantu dengan mengarahkan para jin. Joko pun kembali membuka matanya dan menyanggupi permintaan sang Roro. Hari mulai gelap, namun Bondowoso bersila di tempat yang akan dibangunnya 2 sumur. Ia Bondowoso sehingga membuat 2 sumur bukanlah hal pesulit. Selesai membuat sumur, namun Bondowoso memulai ritual memanggil bangsa jin. Dalam waktu singkat, datanglah para jin yang telah diperintahkan untuk membuat 1000 candi dalam waktu 1 malam. Berjalannya waktu, satu demi satu candi mulai dibangun. Roro Jonggrang yang melihat itu mulai cemas. Dia mulai membuat rencana dengan memerintahkan para dayang dan pemuda. Para dayang, pukullah lesung untuk menghasilkan suara riuh, dan kalian para pemuda, bakarlah kayu dan tumpukan jerami. Kali ini para ayam saling berbantu. Ketika ribuan jin tersebut ketakutan dan berlarian meninggalkan pekerjaannya, padahal masih kurang 1 candi lagi. Namun Bondowoso heran dan merasa aneh akan sinar fajar merah di ufuk timur itu. Lalu Bondowoso menghampiri dan menemukan para pemuda yang membakar kayu dan jerami. Salah satu pemuda berkata, Kami hanya menjalankan perintah Dewi Roro Jonggrang. Embung marah dan menebas hingga tempat tersebut dan para pemuda yang terpental ke segala arah. Sudahlah Raden, Raden jelas tidak mampu memenuhi permintaan hamba. Maka Cukup, aku tahu ini adalah perbuatanmu, Jonggrang. Raden ini seorang kesatria. Kesatria harus mampu memegang janjinya. Sekarang sudah benar-benar pagi, matahari telah tampak, dan Raden tak mampu memenuhi syarat membuatkanku 1000 candi. Hei Roro Jonggrang, kau hanya mencari alasan. Kalau kau tak ingin ku beris-beris, katakanlah kenapa kau harus mengelabuiku. Kau memang keras kepala seperti batu. Seketika Dewi Roro Jonggrang berubah menjadi batu di antara candi-candi tersebut sehingga akhirnya mengenapi candi ke 1000.